Shalom, perkenalkan nama saya Alisa Mareta Baik dengan NIM 20520250039. Saya dari kelas A Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan materi psikometri. Baik, yang pertama tentang pengertian dan tujuan psikometri. Pengertian psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang pengukuran aspek psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, bakat, minat, sikap, dan emosi dengan menggunakan alat ukur berupa tes atau skala psikologis. Jadi psikometri itu fokus pada bagaimana cara mengukur sesuatu yang tidak bisa diukur langsung, seperti perasaan, kecerdasan, dan kepribadian. Kemudian tujuan yang pertama, membuat alat ukur psikologis, tes, skala, dan kuesioner. 2. Mengetahui kemampuan, bakat, minat, kepribadian seseorang. 3. Menghasilkan pengukuran yang valid atau tepat dan reliable atau konsisten. 4. Membantu pengambilan keputusan, misalnya seleksi kerja, diagnosis, pendidikan. 5. Mengubah data psikologis menjadi data angka agar bisa dianalisis. Kemudian prinsip-prinsip psikometri. Yang pertama, validitas atau tes harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliabilitas atau hasil tes harus konsisten. Yang ketiga, objektivitas atau penilaian tidak boleh dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang keempat, standarisasi atau tes memiliki prosedur yang sama. Yang kelima, norma atau tes memiliki nilai perbanding. Yang keenam, praktikalitas atau tes mudah digunakan. Yang ketujuh, ekonomis atau tidak mahal dan tidak memakan waktu lama. Yang berikut pengertian variabel. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah atau berbeda-beda dan dapat diukur atau diteliti. Contoh, yang pertama inteligensi, yang kedua motivasi belajar, yang ketiga kepribadian, yang keempat stres, yang kelima presentasi belajar. Berikutnya lagi perbedaan variabel laten dan variabel manifest. Pertama, laten. 1. Tidak dapat diukur langsung. 2. Bersifat abstrak. 3. Contohnya kecerdasan, kepribadian, dan motivasi. 4. Diukur melalui indikator. Kedua, manifest. 1. Dapat diukur langsung. 2. Bersifat nyata. 3. Contohnya skor tes, nilai ujian, jawaban kuesioner. 4. Hasil pengukuran. Jadi, variabel laten yaitu yang ingin diukur, misalnya kecerdasan. Sedangkan manifest yaitu hasil pengukurannya, misalnya skor IQ. Berikutnya lagi pengertian dan macam-macam tes psikologi. Pengertian tes psikologi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan, kepribadian, emosi, bakat, minat, dan aspek psikologis lainnya yang disusun secara ilmiah dan memiliki standar tertentu. Macam-macam. 1. Tes inteligensi atau IQ. 2. Tes kepribadian. 3. Tes bakat. 4. Tes minat. 5. Tes sikap. 6. Tes prestasi belajar. 7. Tes klinis atau depresi, kecemasan, dan lain-lain. Berikutnya lagi pengertian tes klasik.
tes klasik adalah tes yang dikembangkan menggunakan teori tes klasik atau classical test theory (CTT), yaitu teori yang menyatakan bahwa skor tes terdiri dari skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran. Konsep dasarnya adalah skor total sama dengan skor sebenarnya ditambah error. Berikutnya, karakteristik tes klasik. Ciri-ciri tes klasik: 1. Analisis berdasarkan skor total. 2. Error dianggap sama untuk semua peserta. 3. Tingkat kesulitan soal tergantung kelompok yang mengerjakan. 4. Reliabilitas menggunakan alpha, Cronbach, KR20 dan lain-lain. 5. Analisis butir soal, tingkat kesulitan dan daya pembeda. Berikutnya, pengertian tes psikologi modern. Tes modern adalah tes yang dikembangkan menggunakan item response theory (IRT), yaitu teori yang menyatakan bahwa kemampuan seseorang dan tingkat kesulitan soal dapat diukur secara terpisah. Artinya, 1. Ada soal yang mudah, sedang, sulit dan sulit. 2. Ada peserta yang kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. 3. Kemampuan peserta tidak tergantung pada siapa yang mengerjakan soal. 4. Dan terakhir, soal juga tidak tergantung pada kelompok peserta. Yang berikut karakteristik tes psikologi modern. Yang pertama, analisis berdasarkan butir soal, bukan skor total. Yang kedua, tingkat kesulitan soal tidak tergantung kelompok. Yang ketiga, error pengukuran berbeda pada setiap tingkat kemampuan. Yang keempat, lebih akurat. 5. Digunakan pada tes CAT, Computer Adaptive Test. 6. Menggunakan model matematika atau modal logistik. Yang terakhir, tabel perbedaan tes klasik dan tes modern. Tes klasik dan tes modern adalah dua teori dalam psikometri. Tes klasik menggunakan classical test teori, di mana penilaian didasarkan pada skor total yang diperoleh peserta. Semua peserta mengerjakan soal yang sama, dan tingkat kesulitan soal tergantung pada kelompok yang mengerjakan tes tersebut. Dalam tes klasik, error pengukuran dianggap sama untuk semua peserta dan analisisnya relatif sederhana. Contoh tes klasik adalah ujian sekolah atau ujian kelas, sedangkan tes modern menggunakan item response theory, di mana penilaian didasarkan pada butir soal. Dalam tes modern, kemampuan peserta dan tingkat kesulitan soal dapat diukur secara terpisah. Tes modern biasanya bersifat adaptif, artinya soal yang diberikan menyesuaikan kemampuan peserta. Jika peserta menjawab benar, soal berikutnya lebih sulit, dan jika salah,
soal berikutnya lebih mudah. Tes modern lebih akurat, tetapi analisisnya lebih kompleks. Contoh, tes modern adalah UTBK, TOEFL, IBT, dan CPNS. Jadi, perbedaan utama tes klasik dan tes modern terletak pada cara penilaian, tingkat kesulitan soal, error pengukuran, dan sistem pemberian soal. Tes klasik lebih sederhana, sedangkan tes modern lebih akurat dan menggunakan teknologi komputer. Sekian presentasi saya, terima kasih.